Selamat siang teman-teman semuanya. Sehat ya semuanya. Terima kasih sudah mau hadir hari ini di Media Talk kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Lia Hutasoid, jurnalis dari IDN Times. Hari ini akan memandu diskusi kita. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu mungkin agak sedikit jauh dari jadwal karena satu dan lain hal, tapi semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, pada hari ini seperti Media Talk biasanya, nanti kita akan mendengarkan paparan dari tiap-tiap narasumber. Nanti teman-teman juga ketika ditanya jawab kalau ada hal-hal yang mau dikonfirmasi lebih dalam, dipersilakan. Tapi biarkan saya sedikit menjelaskan terkait diskusi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu topik, yakni meningkatkan eksistensi legislator perempuan dalam alat kelengkapan Dewan atau AKD. Nah, mari kita mulai dulu dengan meninjau hasil pemilihan anggota legislatif yang dilaksanakan pada Februari 2024 lalu. Pertama, pemilihan ini menghasilkan 580 anggota DPR RI, di mana ada 127 perempuan yang tergabung di dalamnya, yang artinya keterwakilan perempuan mencapai 22%, sedangkan untuk di DPD itu ada 56 perempuan, dan di DPRD provinsi dari 2000 lebih anggotanya itu hanya 446 perempuan yang ada. Nah, selanjutnya anggota DPR yang terpilih di periode 2024-2029 itu kan sudah dilantik resmi nih pada 1 Oktober kemarin. Sekarang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI akan membentuk alat kelengkapan Dewan atau AKD yang terdiri dari 10 bagian, termasuk pimpinan DPR, Bamus, komisi, dan beberapa badan lainnya. Ada banyak nih, ada sekitar 10. Namun kita di sini teman-teman media dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu mencermati nih keterwakilan perempuan dalam AKD. Pada periode 2019-2024 itu cuma ada 11 perempuan dari 87 posisi, dan ini menunjukkan minimnya otoritas perempuan dalam mempengaruhi kebijakan dan juga anggaran di DPR RI. Jadi fungsi perempuan jadi minim ya di dalamnya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait tema tersebut. Nanti kita dengarkan dulu paparan dari narasumber-narasumber luar biasa pada hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan Ibu Rini Handayani, PLT Deputi Kesetaraan Gender Kemen PPPA. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke, lalu ada Pak Iip Ilham Firman, Asdep Pengaruh Utamaan Gender Bidang Hukum dan Politik. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Sehat ya Bapak. Dan yang terakhir, ini narasumber tersering ya Bu di Kemen PPPA begitu. Kita kedatangan Ibu Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Tepuk tangan teman-teman. Sahabat KPPA, karena perspektifnya luar biasa. Ibu sering sekali dimintai pandangan terkait isu-isu terkini dalam politik dan perempuan. Nah, ini kita bisa mulai dari Bu Rini dulu ya untuk paparan ya Bu, menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman. Nanti seperti biasa gantian, lalu nanti kalau ada mau tanya jawab silakan teman-teman. Silakan Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Selamat siang teman-teman media semuanya, dan juga tentunya yang kami banggakan yang sudah hadir di sini, sahabat Kemen PPPA, khususnya yang spesifik adalah di bidang politik nih, sahabat yang betul-betul mitra kami, Bu Titi dari Perludem, dan juga tentunya Pak Asdep yang tentunya substansi hari ini adalah substansi yang sangat penting untuk kita diskusikan, kita dialogkan terkait dengan pentingnya mendorong peningkatan perempuan anggota DPR RI sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan. Nah, teman-teman, kenapa isu ini diangkat? Karena tadi sudah disampaikan fakta dari kuantitatif ya, secara kuantitatif, secara jumlah ini
dari 87-11 yang ada gitu ya. Nah, keterwakilan perempuan ini dalam alat kelengkapan dewan tidak hanya kita lihat di sini tidak hanya memenuhi kuota yang kita harapkan, tapi juga memastikan perspektif perempuan terwakili dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi sekali lagi kita quote, kita tidak hanya melihat sebenarnya walaupun masih minim keterwakilan perempuan di dalam AKD, tapi juga yang dilihat adalah untuk memastikan perspektif perempuan terwakili dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, kehadiran perempuan di dalam AKD ini sangat penting karena perempuan itu membawa sudut pandang yang berbeda dan seringkali lebih sensitif terhadap isu-isu yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan kesehatan kekerasan berbasis gender. Jadi dengan semakin banyaknya perempuan terlibat di dalam AKD, maka diharapkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif dapat dihasilkan. Namun saat ini perspektif regulasi yang ada, kita dapat melihat next ya, bahwa landasan peraturan terkait dengan alat kelengkapan ini memang sudah dilakukan perubahan atau revisi mulai dari awal 2009, tapi ini regulasi Undang-Undang Nomor 27 ini sudah dicabut karena sudah tidak sesuai lagi, dan tahun 2014 ini diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014, dan di tahun ini juga tahun 2014 itu juga itu terjadi penyempurnaan lagi, perubahan lagi, yaitu perubahan kalau kita lihat ini perubahan kedua ya, kedua dari undang-undang DPR, DPRD, DPD. Nah ini terkait dengan Undang-Undang 42 dirubah menjadi Undang-Undang 17 tahun 2014, dan di tahun 2014 tersebut memang sudah dikeluarkan juga terkait ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi perkara tentang keterwakilan perempuan dalam kedudukan dan pemilihan ketua DPR dan ketua alat kelengkapan dewan lainnya. Nah, di dalam semakin banyak tantangan dan banyak masukan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang mungkin akan semakin sempurna. Ini terjadi pada tahun 2018 di mana Undang-Undang Nomor 42 yang tadinya sudah berubah menjadi Undang-Undang 17 tahun 2014 disempurnakan lagi di tahun 2018 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018. Ya, tentu saja tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dan terakhir teman-teman semua, regulasi yang diubah juga Undang-Undang Nomor 17 itu menjadi Undang-Undang 13 tahun 2019. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tersebut, sebagaimana kita ketahui bersama, ada 10 bagian yang dimaksud di dalam alat kelengkapan dewan ini. Yang pertama adalah pimpinan DPR, kemudian Badan Musyawarah, Komisi, Balek, Banggar, kemudian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, serta yang 9 Majelis Kehormatan Dewan, dan yang terakhir adalah panitia khusus. Nah, dari 10 alat kelengkapan dewan yang ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2019 ini, nanti mungkin kita bisa lihat lagi petanya seperti apa gitu ya. Nah, di bagian mana perempuan? Apakah hanya di bagian diletakkan misalnya di Badan Urusan Rumah Tangga? Nah, ini kan kita cek lagi nih gitu kan. Nah, ini yang tadi kenapa ini perlu kita dorong, karena tadi adanya sensitivitas yang harus dilakukan, yang bisa kalau perempuan itu terlibat maka regulasi untuk sensitivitas terhadap kesetaraan gender itu bisa lebih terangkat gitu. Data dan fakta teman-teman semua ini kami mengolah ya Pak Asdep dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keterwakilan perempuan di DPR RI 2019-2024 itu sebanyak 20,5%. Tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu Lia ya. Kemudian keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD, nah ini di dalam alat kelengkapan dewan, dari yang terpilih tersebut
Nah, baru 11 tadi, 11 perempuan dari 87, artinya hanya 12,64%, kecil sekali kalau kita lihat persentase perempuan yang ada, keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat persentase anggota DPR RI ini, tadi yang disebutkan berapa sih perempuan yang menjadi anggota DPR RI 2019, kurun waktu 2019-2024. Next, ini kita lihat persentase anggota legislatif di setiap partai politik ini masih sangat timpang. Jumlahnya kita lihat dari grafik yang ada bahwa jumlahnya dibandingkan dengan anggota laki-laki dan anggota perempuan, di mana ada beberapa partai ini yang merupakan partai politik dengan persentase perempuan tertinggi. Kita melihat di angka 31 ya, 31,58. Ya, jadi ini kalau laki-laki itu tinggi hampir 81%, yang tertinggi itu 82% ya. Ini PKS, dan yang paling rendah keterwakilan perempuan juga di PKS yaitu 18% gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat dari grafik yang ada. Ini perlu dorongan bersama, walaupun sebenarnya banyak perempuan yang terlibat atau ikut dalam ALEG ya, anggota legislatif, di dalam caleg ya ini ya, calon legislatif, tapi pada saat terjadi pemilihan, nah ini saling berguguran gitu ya, jadi tidak menjadi legislatif atau ALEG. Lanjut. Teman-teman, kalau kita lihat dari keterwakilan perempuan tadi, di mana persentase ALEG ini yang sudah jadi anggota legislatif di dalam AKD, nah ini kita lihat bahwa dari berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partai politik. Kita lihat di sana ada 3 partai politik yang tidak ada keterwakilan perempuannya di dalam alat kelengkapan dewan, yaitu Demokrat. Nah ini semuanya didominasi oleh laki-laki gitu. Nah yang paling tertinggi untuk keterwakilan perempuan di AKD ini berkisar sekitar 16,67, ini sama ya antara PKB dan PDIP gitu ya Bu Titi ya. Nah ini data-data yang belum tadi yang kami sampaikan adalah kalau kita lihat lagi kedalamannya di AKD tersebut 10 anggota, 10 bagian ya. Nah itu di mananya perempuan itu berada gitu. Nah ini menjadi menarik nih Bu Titi gitu kan. Nah kemudian juga mungkin nanti Pak I bisa menyampaikan perempuan sebagai pimpinan komisi DPR ini juga banyak juga ya, masih banyak tantangan dari data tersebut, dari sisi komisi, dari berbagai komisi ini, dari komisi 8, komisi 9, komisi 10 dan seterusnya, dari komisi 1 ya teman-teman. Ini terlihat bagaimana komposisi dari keterwakilan perempuan sebagai pimpinan komisi DPR sejak kurun waktu 2019-2024. Hanya terdapat 8 anggota legislatif perempuan pada 5 komisi. Jadi hanya ada sebagai pimpinan di 5 komisi gitu ya. Dan dominasi fraksi sangat menentukan sikap anggota legislatif perempuan dalam mengawal agenda politik, sebagai yang kami sampaikan dari awal kita diskusi tadi. Jadi ini masih sangat perlu kita dorong untuk perempuan tidak hanya sebagai sebagai masuk ke dalam anggota legislatif, tapi juga alat kelengkapan dewan, dan satu sisi lagi bagaimana perempuan bisa memimpin komisi DPR. Mungkin itu, dan lanjutkan selanjutnya adalah mungkin kita perlu melihat lagi mengapa perlu next saja itu. Mengapa kita perlu nanti didetailkan oleh Bu Titi gitu ya. Jadi mengapa kita perlu mendorong perempuan sebagai alat kelengkapan dewan? Tadi sudah kami sampaikan, yang pertama adalah tentu terkait dengan posisi pimpinan AKD ini merupakan posisi yang strategis, dan
penetapan perempuan dalam pimpinan AKD ini penting dilakukan agar dapat mendorong proses legislatif yang mewujudkan perspektif gender atau berkesetaraan gender. Dan yang kedua adalah posisi kepemimpinan di dalam AKD ini memegang fungsi strategis karena menentukan agenda legislatif. Jadi mengatur jalannya sidang, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis serta pasal-pasal substansi. Jadi kalau perempuan terlibat dalam AKD, maka tidak hanya tadi misalnya di badan musyawarah yang sesuai dengan fungsinya, di balek gitu ya, yang mengusulkan anggaran untuk perspektif gender, dan juga bagaimana penempatan perempuan pada komisi yang membahas terkait dengan rancangan undang-undang. Jadi ini dari 10 bagian anggota alat kelengkapan dewan ini. Nah, ini tentu memiliki peran yang penting apabila perempuan terlibat di dalamnya. Nah, ada beberapa hal jadi kami highlight ya, dari yang pertama dari perspektif yang lebih inklusif, kalau perempuan itu dilibatkan di dalam alat kelengkapan dewan. Yang kedua adalah tentu mengurangi ketimpangan gender dalam kebijakan, di mana kebijakannya dirumuskan pasti memperhatikan perspektif gender dan cenderung lebih adil dan efektif gitu. Nah, yang berikutnya ini kenapa ini penting untuk dilakukan itu adalah yang ketiga adalah memperkuat demokrasi dan keadilan sosial. Nah, teman-teman media semuanya, kehadiran perempuan dalam AKD ini memperkuat demokrasi dengan memperluas representasi semua kelompok. Nah, ini menurut teori demokrasi representatif, ini parlemen yang lebih inklusif mencerminkan keragaman masyarakat secara lebih adil dan menghasilkan kebijakan yang lebih legitimasi di mata publik. Dan yang keempat, kenapa ini penting, itu pemenuhan target keterwakilan perempuan. Jadi sekali lagi itu highlight pertama kita kan, terpenuhi enggak targetnya? Target kan 30%, di AKD ini berapa baru 12, sekian tadi persen. Jadi walaupun di dalam Undang-Undang 7 2017 yang mengatur tentang parpol ini juga kurang-kurangnya 30%. Yang kelima, kenapa perempuan penting terlibat masuk di dalam pimpinan dalam AKD, alat kelengkapan dewan, adalah membangun kebijakan yang berkelanjutan. Jadi perempuan dalam posisi kepemimpinan biasanya cenderung lebih peduli terhadap isu-isu jangka panjang seperti adanya perubahan iklim, pengelolaan sumber daya, dan juga terkait dengan kesejahteraan generasi mendatang. Yang keenam adalah mendorong aksi nyata untuk kesetaraan, dan yang kelima adalah bisa memberikan contoh atau perspektif kepemimpinan bagi generasi muda. Nah, mungkin itu dari sisi regulasi, dari sisi kenapa pentingnya, dari sisi data, dan baik data kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang perlu juga kita perhatikan adalah bagaimana tidak hanya secara kuantitatif tapi secara kualitatif perspektif dari anggota legislatif yang duduk di dalam alat kelengkapan dewan ini memang perlu juga diperkuat. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tapi sementara Mbak Lia nanti ditambahkan oleh Pak Iip, boleh ya? Ya, silakan Pak Iip. Silakan Pak Iip, langsung saja. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Mbak. Kami melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Deputi, bahwa jadi sebenarnya tujuan dari pelaksanaan kita melaksanakan media talk pada hari ini adalah bahwa kita menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan dalam rangka penyusunan alat kelengkapan dewan, ya Bu Titi ya, di mana legislator kita dan partai politik tengah menyiapkan alat kelengkapan dewan, pimpinan-pimpinannya yang konon katanya akan menyesuaikan dengan bentukan kementerian yang terbaru. Dan tentu saja ini momentum yang tepat buat kita untuk menyampaikan dan menyerukan Kementerian PPPA menyerukan kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas agar dapat melibatkan legislator perempuan
untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan secara lebih signifikan ketimbang pada periode yang terdahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Deputi Bu Rini bahwa keterlibatan legislator perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan itu hanya 12% pada periode DPR yang lalu, dan tentunya kita mengharapkan ini ada peningkatan yang lebih baik pada periode DPR RI tahun 2024-2029 gitu. Kemudian tadi juga kami meneruskan bahwa hanya 5 komisi ya yang pada DPR periode lalu itu yang ada perempuan sebagai pimpinan AKD-nya. Sementara kalau kita lihat 6 komisi yang lain, tentu saja sangat diperlukan keberadaan perempuan sebagai pimpinan AKD. Sebagai contoh misalnya di Komisi 2 ya, itu menangani tentang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria. Di sini kita melihat ada isu-isu gender yang sangat penting kita lihat di sektor politik dan birokrasi, seperti bagaimana meningkatkan presentasi keterwakilan perempuan di parlemen dengan kita memperhatikan berbagai sistem politik yang perlu kita perbaiki. Belum lagi masih rendahnya persentase perempuan yang menduduki jabatan ASN, dan semua ini menjadi topik bahasan di Komisi 2 sebagai contoh. Nah sayangnya legislator perempuan tidak ada yang jadi pimpinan AKD di sana, sehingga ini menjadi PR-PR yang besar yang menyebabkan kita akan semakin sulit untuk mencapai kesetaraan gender. Begitu juga contohnya di Komisi 3 yang menangani hukum, HAM dan keamanan. Kita tahu selama ini beberapa tahun terakhir Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPA ini secara khusus kita berusaha menyisir peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif, dan kita masih menemukan masih ada 400 lebih peraturan diskriminatif di daerah. Dan tentu saja ini memerlukan perhatian di Komisi 3, dan akan lebih baik jika ada perempuan yang duduk sebagai pimpinan AKD. Begitu juga dengan komisi yang lainnya. Sekarang sudah kita sisir hingga tinggal 200 ya, yang kita koordinasikan dengan Kumham dan Kemendagri untuk ditinjau ulang pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Dan kita juga perlu memperhatikan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 82/PUU.12 tahun 2014 ini sudah memberikan putusan tentang perlunya ya memperhatikan pelibatan legislator perempuan yang lebih besar dalam jajaran pimpinan alat kelengkapan dewan. Nah, tentu saja sebagai negara hukum kita perlu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang kita kenal itu adalah final dan mengikat dalam momentum pengisian pimpinan alat kelengkapan dewan ini untuk persentase yang lebih besar pada perempuan. Inilah kampanye yang ingin disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga didukung oleh kawan-kawan NGO seperti Peludem, dan dalam kesempatan ke depan juga kita masih akan menyampaikan hal-hal ini dalam berbagai kesempatan seminar dan kegiatan-kegiatan publik lainnya. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Tes. Terima kasih Pak Iip atas penjelasannya. Bu Rini juga tadi terima kasih atas penjelasannya. Itu kan tadi perspektif dari Kemen PPPA begitu ya. Nah, di sini sudah ada Bu Titi yang mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut, termasuk sebenarnya yang paling sederhana yang saya lihat adalah masuk parlemennya aja susah gitu ya Bu, perempuan gitu. Kayak lapisan kulit bawang aja sih merasanya. Sudah nanti ketika mereka masuk ternyata pas mau masuk AKD mendapatkan tempat-tempat posisi yang strategis dan sebetulnya punya power yang lebih gitu. Itu pun mereka perempuan masih menghadapi kesulitan. Nah, selanjutnya saya persilakan Bu Titi untuk menjelaskan terkait hal-hal tersebut. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Titi. Iya. Tes. Oke, baik. Tapi kayaknya enakan itu ya. Tes. Apa namanya itu, sugesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Rini, Pak Iip, dan rekan-rekan dari KPPPA, terima kasih atas selalu terbuka dan bersedia untuk melibatkan kami dan masyarakat sipil ya. Saya kira banyak sekali yang harus kita kerjakan, apalagi dalam beberapa hari kita akan menghadapi pemerintahan baru. Legislatifnya sudah diambil sumpah janji 1 Oktober dan sekarang sedang menata kelembagaan. Komisinya bertambah ya, jadi 13 sesuai dengan penambahan jumlah menteri yang sangat banyak. Jadi jangan sampai ini meminggirkan perhatian dan juga fokus kita pada isu keterwakilan perempuan. Nah ini saya senang bahwa KPPPA betul-betul PPA itu memberikan perhatian dan kemudian bergerak lebih awal. Jadi kawan-kawan, di Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 itu salah satu agenda pembangunan demokrasi yang akan difokuskan oleh pemerintah adalah revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menjadi satu kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang. Jadi di Undang-Undang 59 2024 itu, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada akan disusun dalam satu naskah secara terkodifikasi. Nah, yang kedua adalah revisi Undang-Undang Partai Politik. Nah, jadi ini merupakan rangkaian kerja dari agenda besar demokrasi menurut saya, yang kita awali dengan memastikan keanggotaan dan kepemimpinan perempuan di alat kelengkapan dewan. Jadi bukan hanya di kepemimpinan Bu, tapi juga di distribusi keanggotaan perempuan di alat kelengkapan. Jadi nanti saya akan uraikan di mana sih perempuan ditempatkan lebih banyak, di komisi apa. Kalau kita kan bicaranya di kepemimpinan nih, ternyata di keanggotaan pun distribusinya tidak proporsional, tidak berimbang. Nanti saya akan perlihatkan slide berikutnya. Ya, jadi kenapa kita penting, ini selalu saya ulang-ulang ya, bahwa salah satu penyumbang gender gap-nya Indonesia itu adalah political empowerment. Jadi kita nih peringkat 100 tahun 2024, kita turun. 2023 kita peringkat 87, sekarang kita peringkat 100, dan yang paling berkontribusi dalam penurunan peringkat indeks kesenjangan gender kita, Global Gender Gap Index, itu adalah pemberdayaan politik atau political empowerment yang menempatkan kita di posisi, bayangkan 107. Nah, 107 dari 146 negara yang dilakukan pengukuran. Jadi ini pekerjaan rumah ya. Kalau keterwakilan perempuan di isu politik tidak diperkuat, maka dia akan berkontribusi menghasilkan gender gap yang kemudian lebih berjarak dari tahun ke tahun. Slide berikutnya. Nah, ini data saya ambil dari Puskapol. Kalau di tingkat nasional 127 perempuan atau 22% ya, dan kemudian di tingkat DPRD provinsi itu lebih rendah persentasenya 19%, dan di tingkat DPRD kabupaten kota itu bahkan jauh lebih rendah lagi kalau kita lihat, walaupun datanya belum selesai diinput begitu. Nah, untuk DPD RI memang ada insentif ternyata dari sisi elektoral, desain surat suara, kemampuan pemilih mengenali langsung figur calon di surat suara, ternyata meningkatkan keterpilihan perempuan. Jadi DPD itu 37% keterwakilannya, dan itu tidak lepas dari electoral engineering atau perekayasaan elektoral, di mana desain surat suara kita menyertakan salah satunya foto. Jadi ternyata kalau ada foto itu meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap figur kepemimpinan perempuan. Karena apakah ditentukan oleh sikap impresif dari tampilan perempuan di surat suara, itu ada korelasinya begitu. Nah, itu yang menjadi catatan dari sisi keterwakilan. Yang berikut, kenapa tadi saya menekankan bukan hanya, next slide ya, bukan hanya kepemimpinan tapi juga keanggotaan, karena ternyata sebenarnya partai-partai itu mampu mengisi setiap komisi dengan keterwakilan yang proporsional atau berimbang.
kan komisi kita bertambah jadi 13 ya. Sebagai contoh, kalau dilihat di layar, PDIP dari 102 total kursi yang dia dapat 110 kan, itu ternyata dia menghantarkan perempuan 27 orang. Nah, artinya apa? Dari sisi kalau komisinya ada 13, ini dari sisi yang sederhana ya, hitung-hitungannya tidak usah terlalu rumit begitu. Kan tidak mungkin ada komisi yang tanpa keterwakilan perempuan dari PDIP. Karena PDIP punya 27 orang perempuan. Nah, bagaimana kemudian 27 perempuan ini terdistribusi secara berimbang dan proporsional ke setiap komisi. Nah, kenapa ini jadi penekanan? Karena ternyata nanti saya akan perlihatkan datanya, perempuan itu lebih banyak didistribusikan di komisi 8, komisi 9, komisi 10 yang seolah-olah identik sebagai komisi feminin. Nah, komisi 8 itu apa? Komisi 8 itu adalah komisi yang mengurusi agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kalau komisi 9 itu mengurusi kesehatan dan ketenagakerjaan. Lalu kemudian komisi 10 mengurusi pendidikan, olahraga dan sejarah. Tidak masalah menempatkan perempuan, yang jadi problem adalah terjadi penumpukan. Padahal kan tadi Ibu sudah menyampaikan, perspektif dan paradigma perempuan itu sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan yang interseksional, di mana perspektif itu harus beragam dilihat. Karena dalam setiap kebijakan pasti ada dampak terhadap perempuan dan anak, begitu. Nah, ini kenapa perlu kita lihat komposisi perempuan dari setiap fraksi, karena ini berkaitan dengan tadi distribusi perempuan di alat kelengkapan, terutama di komisi. Karena nanti kan komisi ini yang akan bermitra dengan kementerian ya, kementerian lembaga yang merupakan bagian dari eksekutif. Slide berikut. Nah, yang berikut pada awalnya, jadi saya cerita dulu nih sejarahnya ya, Bu Rini ya. Di Undang-Undang 27 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD itu ada pasal yang menyebutkan pimpinan komisi itu bisa dibaca di layar ya. Ini salah satu saja pasal memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Ini dalam undang-undang yang lama. Kalau undang-undang yang sekarang kan 17 2014. Jadi di undang-undang yang lama, pimpinan itu ada ketentuan harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi di setiap alat kelengkapan dewan di undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD yang lama itu ada pasal yang menyebutkan harus diisi dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Walaupun memperhatikan itu derajatnya tidak sama kuat dengan memuat ya. Ya, kalau memuatkan wajib, kalau memperhatikan tetap saja ada faktor itikat baik dan komitmen partai politik. Tapi setidaknya kata-kata keterwakilan perempuan itu ada, Bu, di dalam undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD kita. Ini yang lama ya. Bagaimana dengan yang baru? Slide berikut. Oh, ini sebelum yang baru nih. Nah, lalu juga ada pasal 164 yang di sana menyebutkan, selamat datang Pak Anang, bahwa DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna. Jadi kan memang DPR itu punya kewenangan ya melakukan fit proper test dan menyeleksi pengisian lembaga independen negara, misalnya KPU, Bawaslu, Komisi Informasi Pusat gitu ya, atau Komisi Penyiaran misalnya. Nah, ini dijelaskan nih, ini undang-undang yang lama ya, di slide berikutnya Mbak. Nah, di ayat 4-nya kan disebutkan bahwa kalau melakukan pengisian itu harus dilakukan antara lain dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi ada penekanan bahwa kalau memilih anggota-anggota itu harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Makanya KPU yang periode 2007-2012 itu pada waktu itu sempat isinya tuh 2 orang perempuan, Bu, dari 7. Bawaslu juga dari 5 ada 3 malah pada waktu itu. Ya ada lah, nggak hanya 1 begitu. Slide berikut boleh. Nah, ini sekarang ini undang-undang kita yang baru ya, Undang-Undang 17 2014 sudah diubah 3 kali.
42 2014, 2 2018 dan 13 tahun 2019. Jadi alat kelengkapan itu seperti ada di layar, ada mulai dari pimpinan, badan musyawarah dan seterusnya. Lanjut lagi. Nah, ini kalau untuk yang DPRD. Lanjut lagi. Nah, sayangnya tadi kalau di Undang-Undang 27 2009 kan ada ketentuan pengisian pimpinan memperhatikan keterwakilan perempuan. Ternyata di Undang-Undang 17 2014 tidak ada satupun frasa yang menyebut keterwakilan perempuan. Nah, itulah mengapa pada tahun 2014 karena Undang-Undang 17 2014 tidak menyebut frasa keterwakilan perempuan sama sekali, seperti di Undang-Undang MD 3 yang lama, Undang-Undang 27 2009 ya. Maka kami kemudian, saya pada waktu itu Direktur Eksekutif Perludem mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bersama dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Rieke Diah Pitaloka, Ibu almarhumah Aida Vitalaya dan lain-lain. Jadi ada GPSP, ada Perludem dan Perkumpulan Mitra Gender. Kami meminta pada waktu itu karena keterwakilan perempuan kan dijamin konstitusi ya Bu ya, pasal 28H ayat 2, bahwa kita itu berhak mendapatkan perlakuan khusus gitu atau affirmative action. Kami meminta pada waktu itu pimpinan alat kelengkapan dewan agar memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi ini perkara nomor 82 garis miring PUU strip 12 Romawi 2014. Slide berikutnya. Nah, selain permohonan kami juga ada permohonan pada waktu itu dari kawan-kawan masyarakat sipil lain meminta hal yang sama kira-kira. Nah, slide berikutnya lagi Mbak. Nah, ini pasal-pasal yang kami uji pada waktu itu. Jadi kami memintanya Bu mandatori memuat keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan. Slide berikutnya lagi. Kira-kira yang kami minta itu petitumnya sederhananya tuh begini. Meminta pimpinan AKD kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jadi pada waktu itu intinya kalau anggota perempuan di fraksinya ada, contoh ya Nasdem ya, Nasdem kan punya 30%. Maka kalau dia dapat jatah kepemimpinan 30%, mohon maaf, kalau dia mendapat jatah kepemimpinan, maka harusnya 30% dari jatah kepemimpinan dia itu diisi 30% oleh perempuan, sesuai persentase perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang kemudian itu didistribusikan ke pimpinan pada waktu itu. Slide berikut. Nah, ternyata permohonan kami tidak sepenuhnya dikabulkan, dikabulkannya sebagian. Jadi putusan MK nomor 82 2014 itu menyebutkan di dalam amar putusannya pimpinan alat kelengkapan dewan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Nah, kenapa tidak mewajibkan pada waktu itu? Karena kata Mahkamah Konstitusi mereka menggunakan nomenklatur mengutamakan dalam putusan-putusan mereka terdahulu. Tapi MK pada dasarnya slide berikutnya semangat dengan para pemohon bahwa MK itu memahami kebijakan affirmative action itu memang sifatnya sementara, itu dalam rangka mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional, tadi Ibu sudah sebut ya, melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Jadi kenapa perempuan penting di pimpinan AKD? Karena pimpinan alat kelengkapan dewan itu Bu mengatur agenda kan. Nah, ketika dia mengatur agenda berarti kebijakan-kebijakan strategis itu juga ada pada mereka. Kebayang nggak kalau nggak ada perempuan di pimpinan? Nah, itu salah satunya dan itu diamini oleh Mahkamah Konstitusi bahwa keterwakilan perempuan itu tidak perlu lagi diragukan konstitusionalitasnya. Slide berikut. Nah, ini alasan-alasan yang lebih detail ya. Misalnya Mahkamah mengatakan penghapusan politik hukum pengarus utamaan gender dalam Undang-Undang 17 2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya.
Jadi MK itu menyesalkan kenapa sih Undang-Undang 17 2014 menghapus kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan gitu. Nah, akhirnya sampai kemudian Mahkamah amar putusannya itu menyatakan di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan mengutamakan keterwakilan perempuan. Slide berikut. Nah, ini saya mau cerita, nih teman-teman, ini datanya nih. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini juga ya. Ternyata kalau kita lihat dari sisi proporsi perempuan di fraksi PDIP itu ada 24,22%. Tapi yang kemudian menjadi pimpinan itu 16,67%. Jadi dia tuh semakin ke atas itu seperti piramida begitu ya Bu. Semakin ke atas semakin elit atau semakin saya mau nyebut strategik tuh jadi nggak enak, jadi inget yang S3 dari kampus saya, mohon maaf. Yang strategis masuknya, strategis. Ya. Kok teman-teman langsung pada ketawa ya? karena ya di UI lagi rame soalnya. yang semakin strategis suatu posisi, maka semakin kecil keterwakilan perempuannya begitu. Jadi betul-betul piramida begitu. Di bawah dia mungkin jumlahnya besar, naik ke atas semakin kecil. Nah, jadi di pimpinan itu sama sekali tidak menggambarkan proporsi keterwakilan perempuan dari sisi keanggotaan. Harusnya kan kalau proporsinya perempuan 24% ketika memilih pimpinan, setidaknya juga menggambarkan proporsi keterwakilan perempuan dalam penempatan pimpinan partai di penempatan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan dewan yang mewakili partai tersebut. Bahkan teman-teman bisa lihat tuh, Demokrat itu 0, lalu PAN itu juga 0, P3 juga 0. P3 itu di pimpinan dia dapat 4, tapi kemudian dia tidak menempatkan satupun perempuan. Kemudian PAN itu dapat 6, tapi tidak ada satupun perempuan. Lalu juga Demokrat juga dapat 6 di pimpinan dan tidak ada satupun perempuan. Jadi ini juga menjadi catatan ya, dan Ibu juga tadi sudah membahas PKS itu dari 7 dia menempatkan 2 perempuan di pimpinan itu 22,22%. Padahal dia kalau dari sisi persentase perolehan kursi perempuannya hanya 18, bukan hanya ya, perempuannya 18% gitu. Jadi ini memperlihatkan bahwa bahkan kepemimpinan perempuan di AKD tidak mencerminkan proporsi jumlah perempuan anggota DPR itu sendiri begitu. Jadi dia justru makin mengecil nih trennya di kepemimpinan. Dan saya ingin masuk, perempuan ditaruh slide berikutnya. Perempuan itu dari komposisi DPR 2019 sampai 2024 kan anggota DPR kita 575 kursi ya, sekarang nambah jadi 580. Nah, pada periode 2019 sampai 2024 pada awalnya di DPR itu perempuan yang masuk 118 atau setara dengan 20,52%. Ketika menjelang akhir, perempuan ternyata bertambah menjadi 131. Jadi banyak PAW yang diisi oleh perempuan. Nah, teman-teman, inilah urgensi zipper system. Menempatkan perempuan setiap 3 minimal 1 perempuan ya, setiap 3 caleg minimal 1 perempuan. Ternyata ketika dilakukan PAW, yang paling banyak mengisi kursi PAW itu adalah perempuan. Itulah yang membuat ketika di akhir kepemimpinan DPR 2019-2024, perempuan yang awalnya di 2019 berjumlah 118 dari 575 menjadi 131 dari 575. Artinya 22,78%. Naik ya Bu ya, di ujung naik 2% lebih. Betul, karena PAW, makanya kebijakan zipper itu harus dipertahankan Bu. Karena ketika PAW ternyata perempuan meningkat jumlahnya, menggantikan laki-laki yang di PAW. Nah, dari 171 itu bagaimana sebarannya? 17 orang, paling banyak perempuan itu di komisi 8, 9, 10. 17 perempuan ada di komisi 8.
19 perempuan ada di komisi 10, 26 perempuan di komisi 9. Lalu bandingkan dengan komisi yang lainnya. Di komisi 2 perempuannya cuma ada 4. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi ada komisi-komisi yang seolah-olah menjadi komisi feminin gitu. Karena di pool semua di sana. Ya memang penting. Tapi kan bukan berarti komisi lain tidak mendapatkan keterwakilan perempuan yang memadai begitu. Jadi melihat data ini menjadi menarik karena kita akhirnya jadi tahu bahwa perempuan itu cenderung ditempatkan di posisi-posisi tertentu, Bu Rini begitu. Nah, makanya kita tidak bisa berhenti hanya pada di kepemimpinan, bahkan kita harus melihat dari sebaran keanggotaan. Jadi jangan sampai kemudian dia menyebar pada komisi-komisi yang lebih identik dengan perempuan pada komisi-komisi tertentu saja. Ini sebagai contoh lagi. Bagaimana dengan Komisi 3? Untuk DPR yang periode 2019-2024 kemarin, yang ada di Komisi 3 itu cuma ada 5 orang. Jadi tadi yang Komisi 2 kan 4 orang tuh. Komisi 2 itu ada Sarce Bandaso Tandiasik Sri Rahayu yang mewakili Komisi 2 gitu ya. Nah, itu yang beberapa catatan. Slide berikut. Ya. Nah, oh ya, sorry yang sebelumnya mohon maaf. Nah, oleh karena itu kita memang harus melakukan pembenahan keterwakilan perempuan di keanggotaan. Jadi bukan hanya di pimpinan, Ibu. Kita harus mulai dari keanggotaan begitu. Bahwa partai politik harus mendistribusikan perempuan alek ke komisi-komisi dan juga alat kelengkapan secara proporsional dan berimbang. Jangan sampai kemudian terjadi penumpukan yang tidak proporsional, seolah-olah menciptakan kesenjangan antara alat kelengkapan yang satu dengan yang lain atau antara satu komisi dengan komisi yang lain gitu. Nah, yang berikut, kalau kita lihat ya, keterwakilan penting dan krusial bukan hanya di posisi pimpinan tapi juga di keanggotaan AKD. Dan yang berikut, ternyata putusan MK nomor 82 2014 itu Bu, itu belum diakomodir, belum diinternalisasi dan dilaksanakan oleh fraksi-fraksi. Betul, dan itu kita harus ingatkan mumpung partai belum mengumumkan komposisi keanggotaan komisi dan juga pimpinan alat kelengkapan dewan. Bahwa ada putusan nomor 82 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pimpinan AKD itu harus mengutamakan keterwakilan perempuan, dan memang hulunya itu ada di komitmen partai politik itu. Nah, untuk mendorong itu, ini pergantian pemainnya cukup sering nih, sebelah kanan nih. Iya. Sinergitas dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, serta organ dan gerakan peduli perempuan sangat dibutuhkan untuk terus mendorong advokasi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di keanggotaan dan pimpinan AKD. Dan ini teman-teman media juga kita sangat butuh bantuan teman-teman media untuk membentuk opini publik dalam mendukung dan memastikan perempuan itu terwakili secara berimbang dan adil dalam keanggotaan dan pimpinan AKD. Jadi kita perlu mengingatkan nih, proses itu bukan hanya untuk sesuatu yang pragmatis, menyesuaikan jumlah komisi dengan kementerian, tapi kemudian isu keterwakilan perempuan sama sekali tidak menjadi bahasan gitu. Nah, ini butuh bantuan teman-teman nih, mengingatkan pimpinan dan juga fraksi serta ketua dan elit partai, jangan lupakan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan kepemimpinan alat kelengkapan dewan. Slide berikut. Ini terakhir. Nah, saya perlu juga menggugah kita bersama. Tadi seperti di awal saya sampaikan ada Undang-Undang 59 2024 ya, tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Apa yang kita diskusikan hari ini harus terus kita kawal dengan pendekatan bahwa kebijakan afirmasi juga harus memberikan insentif untuk partai politik. Karena supaya partainya mau kan. Kadang-kadang kalau tidak ada insentif, partai politiknya tidak mau begitu. Kalau tidak ada stick and carrot-nya.
kita harus kawal revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Partai Politik. Mumpung ini momennya sangat tepat. Selain dia menjadi prioritas pembangunan demokrasi dalam RPJPN kita, saya kira ini juga menjawab kegelisahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan pemilu dan demokrasi kita itu mahal dan melelahkan. Nah, kalau tidak mau mahal dan tidak mau melelahkan, maka beri ruang yang lebih banyak bagi perempuan. Kira-kira begitu kan? Nah, yang berikut adalah insentifnya apa? Kalau menurut saya supaya perempuan itu, ini kan kita bicara AKD itu sebenarnya di hilir ya Bu. Hulunya kan di pemilu ya. Bagaimana menempatkan lebih banyak perempuan di parlemen begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya kuota pencalonan kita itu harus diperkuat. Nah, seperti di layar ya teman-teman bisa lihat, bukan hanya 30% pencalonan, tapi juga kalau sistem pemilunya masih sama seperti sekarang, perempuan tuh harus dicalonkan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil. Karena 64% caleg terpilih itu adalah caleg pada nomor urut 1. Jadi insentifnya itu supaya kita bisa mencapai keterwakilan perempuan lebih baik, perempuan harus dicalonkan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil. Lalu yang kedua, kalau laki-lakinya pada nomor urut 1, maka perempuannya wajib nomor urut 2. Kalau laki-lakinya nomor urut 1, maka nomor urut 2-nya harus perempuan. 3, 4, 5-nya itu aturable kira-kira gitu ya. Bisa menyesuaikan gitu. Nah, yang ketiga Bu, kita harus berjuang nih, karena pendekatannya insentif ya. Bagaimana kemudian sebagai contoh supaya partainya melihat bahwa keterwakilan perempuan memberikan insentif, kan ada dana bantuan keuangan negara untuk partai politik ya. Sekarang nilainya itu 1.000 per suara sah, untuk DPR 1.200 untuk DPRD provinsi, 1.500 untuk DPRD kabupaten kota. Insentifnya adalah bagi setiap suara sah yang didapat oleh caleg perempuan yang diusung oleh partai, itu besarannya banpolnya nambah Bu, 30%. Jadi kalau untuk DPR kan 1.000 ya. Nah, kalau suara itu didapat oleh caleg perempuan nambah 30%. Jadinya 1.300 per suara sah. Nah, kira-kira begitu skemanya, sehingga kemudian dia holistik Bu, kita mendorong keterwakilan perempuan. Karena kan kita bukan hanya mau deskriptif angka-angka ya, tapi kita juga mau substansi, bahwa mereka bisa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, punya ruang memenangi pengambilan keputusan, dan juga bisa berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Nah, itu yang diusulkan. Jadi nanti di provinsi juga begitu. Kalau provinsi kan 1.200 tuh, maka dia nambah tuh, dinaikkan 30%. Di kabupaten kota juga begitu, kalau yang diperoleh suara sahnya dari si caleg perempuan. Nah, jika partai politik menempatkan perempuan di pimpinan AKD, maka negara menambah insentif besaran dana negara untuk partainya Bu. Dan itu bisa dilakukan melalui revisi PP nomor 1 tahun 2018. Nah, ini juga perlu jadi agenda. Jadi bisa undang-undang partai politik kan begitu. Jadi kita harus dorong terus nih. Kenapa isu soal keanggotaan dan pimpinan AKD, keterwakilan perempuan di keanggotaan dan pimpinan AKD ini masih harus terus kita dorong, walaupun misalnya nanti ya partai sudah mengumumkan pimpinan AKD yang mereka menempatkan orang-orangnya, itu masih bisa diubah, masih bisa disesuaikan, bukan sesuatu yang fixed term. Kalau sudah pimpinan AKD-nya atau ketua komisinya A, maka harus terus-menerus dia A begitu ya. Jadi ada adjustment atau penyesuaian yang bisa dilakukan. Nah, yang terakhir kita harus dorong nih Bu, ini masih belum kesampaian nih. Minimal 30% alokasi dana negara untuk parpol itu harus dipergunakan bagi pendidikan, kaderisasi, dan rekrutmen perempuan politik. Jadi kita nih berkesinambungan begitu. Di partainya isu keterwakilan perempuan terkelola, di parlemennya keanggotaan dan kepemimpinan perempuan terdistribusi dengan setara, berimbang dan proporsional, dan dari sisi kebijakan dia mampu terkawal dengan sinergi antara parlemen dan gerakan serta organ masyarakat peduli perempuan, dan tentu saja dengan intermediari KPPA dan organ-organ negara lainnya. Jadi kawan-kawan, demikian yang saya bisa dapat sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita bisa ingatkan partai politik nih, jangan sampai isunya menjadi isu yang betul-betul maskulin ya.
soal berapa komisi, berapa menteri, tapi narasi keterwakilan perempuan tenggelam. Nah, itu yang tidak boleh begitu. Karena ya cukup sedih juga ya, dari jumlah menteri sedikit sekali yang kemudian keterwakilan perempuannya. Jangan sampai kemudian semuanya akhirnya menjadi mainstream. Kita sama sekali tidak membincangkan keterwakilan perempuan, kita hanya sibuk menambah komisi, menambah jumlah menteri, tapi kemudian isu-isu inklusivitas, anti demokrat, anti diskriminasi, dan penguatan keterwakilan perempuan sama sekali tidak mewarnai diskursus dan dialektika publik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Titi atas paparannya. Mohon maaf tadi ada beberapa kali pergantian pemain begitu. Nah, kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya mendalami isu ini. Oke. Ada Bang Anang juga. Oke. Dari depan dulu ya, Bang Anang ya. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu, saya Lilis dari suara.com. Pertanyaannya mungkin untuk Mbak Titi. Mbak, ini kan dari 2019 DPR kita untuk pertama kalinya dipimpin oleh perempuan begitu, tapi berdasarkan data-data yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi, nampaknya belum ada wujud dari woman super woman begitu dari ketua DPR-nya. Nah, ini kalau misalnya analisa dari Mbak Titi, kenapa terjadi seperti itu sekalipun pimpinan puncaknya DPR yang sudah perempuan, tapi ternyata belum ada pemberdayaan perempuan secara konkret begitu. Lalu yang kedua, untuk periode tahun sekarang kembali terpilih Puan Maharani sebagai ketua DPR-nya, dan mungkin apa yang perlu kita sampaikan kepada ketua DPR itu agar lebih konkret begitu dalam pemberdayaan perempuan tersebut. Terima kasih. Ini langsung jawab aja dulu kali ya Bu Titi, baru nanti ke pertanyaannya Mas Anang gitu. Ya. Iya, tadi kan Bu Rini sudah menjelaskan ya bahwa kalau bicara soal keterwakilan perempuan kan beyond numbers ya Mbak. Bukan hanya soal angka-angka, tapi juga bagaimana angka itu bisa berdampak pada substansi. Substansi kalau parlemen kan fungsinya 3, mulai dari legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Nah, legislasi itu bagaimana legislasinya berkontribusi pada pemenuhan hak-hak perempuan, dan penganggarannya juga demikian, budget yang pro gender begitu, dan pengawasannya juga demikian. Nah, keberpihakan pada keterwakilan perempuan itu dipengaruhi banyak perspektif, termasuk juga jumlah menentukan. Bagaimana kemudian pengambilan keputusan itu kan kalau bicara voting, kalau jumlah perempuan kurang dari 30%, tentu dia akan mengalami kesulitan untuk memenangi sebuah proses pengambilan keputusan. Evaluasi kita atas komposisi dan juga kepemimpinan 2019 sampai 2024 itu harus menjadi pembelajaran bagi kepemimpinan yang baru. Kita masih punya banyak pekerjaan rumah terkait dengan legislasi pro perempuan. Apa saja contohnya? RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, lalu RUU Masyarakat Hukum Adat, itu salah 2 saja begitu ya. Nah, bagaimana kemudian memastikan ini? Saya kira harus ada dorongan yang, karena kalau melihat perempuan kan tidak bisa melihat sebagai individu tunggal ya. Dia juga adalah aktor politik yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, lingkungan politik, dan konteks kekuatan-kekuatan politik yang melingkupinya. Nah, apakah kepemimpinan perempuan serta-merta akan berpihak kepada perempuan? Ya tidak serta-merta juga, karena tadi kan dia dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk juga posisi politik, begitu lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk membentuk paradigma yang betul-betul berpihak dan memberikan dukungan pada kepentingan perempuan, maka perlu juga penetrasi atau tekanan dari kelompok-kelompok eksternal. Ya, karena tadi ya Mbak, perempuan tidak serta-merta dia secara serta-merta dia berpihak kepada perempuan. Oleh karena itu harus ada ekosistem yang memastikan bahwa keterwakilan perempuan itu berdampak juga pada kepentingan dan juga pemenuhan hak-hak perempuan.
Nah, apa yang terjadi pada kepemimpinan yang lalu dengan segala pekerjaan rumah itu harus selalu diingatkan. Nah, jadi kepemimpinan perempuan itu tidak bisa taken for granted begitu, karena kehadiran perempuan di politik bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, politik dinasti, lalu kemudian juga akses kepada elit begitu. Tapi yang harus kita ingatkan terus, mengapa kita bicara keanggotaan dan kepemimpinan perempuan di alat kelengkapan dewan, ya salah satunya adalah bagaimana membangun ekosistem yang lebih inklusif supaya tadi angka-angka itu bukan sekedar angka tapi juga terpenetrasi menjadi kebijakan dan juga perspektif yang memang berpihak kepada perempuan. Nah, harapannya dengan kepemimpinan Bu Puan yang kedua ya di DPR itu betul-betul bisa menjadi breakthrough yang menjawab, breakthrough itu titik balik ya, yang menjawab keraguan soal kepemimpinan perempuan dan dampaknya pada kepentingan dan isu-isu perempuan. Walaupun di bawah kepemimpinan beliau juga harus dicatat Mbak, ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, ya kan? Itu juga legislasi yang punya dampak besar bagi keadilan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Yang kedua, oh iya betul, kesejahteraan ibu dan anak. Lalu juga undang-undang perkawinan tahun 2019 kan, yang kemudian yang soal usia itu perkawinan menjadi 19 tahun begitu. Jadi ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, komitmen kepada pemenuhan hak-hak perempuan yang harus lebih baik dari yang sebelumnya begitu, supaya kepemimpinan itu betul-betul mencerminkan bukan hanya keterwakilan deskriptif angka-angka kehadiran fisik, tapi juga paradigma dan kontribusi yang lebih konkret pada pemenuhan hak-hak perempuan. Menurut saya di kepemimpinan kedua Bu Puan itu mestinya beliau mampu menggolkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga menjadi undang-undang. Karena itu pekerjaan rumah yang betul-betul dinantikan oleh bisa dikatakan para pekerja rumah tangga kita yang banyak mengalami ketidakpastian hak dan juga mengalami ketidakadilan gitu Mbak. Oke, silakan Bu Rini. Enggak, oke, langsung Ibu mau menambahkan? Ya, sebenarnya tadi sudah cukup banyak ya yang disampaikan Bu Titi. Jadi sekali lagi ini kita juga melihat bagaimana banyak hal tapi masih banyak PR ya Mbak untuk walaupun tadi komposisi perempuan di berbagai komisi, nah ini kan kita lihat juga belum tentu tadi perempuan menyuarakan juga untuk kepentingan terbaik perempuan dan anak, tapi perlu dorongan-dorongan dari subsistem yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja. Mbak Lia. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Anang. Aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Titi dan teman-teman semuanya. Terkait keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan, ini memang isu perempuan kan selalu setiap pemilu jadi isu yang terus ada gitu tiap tahun, karena perempuan tuh seakan-akan dinomorduakan gitulah kalau di pemilu gitu. Apalagi meskipun kemarin pemilu 2024 kalau nggak salah Mbak Titi 20% ya keterwakilan perempuan di 20% lebih sedikit gitu loh, karena memang harusnya 30 gitu kan, harusnya 30. Nah, yang saya tanyakan itu apa sih yang agar meskipun afirmatif perempuan ini di DPR bisa berjalan, tapi alat kelengkapan dewannya nggak dipakai gitu. Apakah perlu pressure dari teman-teman NGO misalnya, Perludem dan lain-lain? Terus kedua, apakah ini hanya karena faktor partai gitu, internal partai? Karena yang menentukan alat kelengkapan dewan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa sih upaya pemerintah agar memang isu perempuan ini selalu menjadi patokan bagi dewan, agar kedepannya tidak lagi dibahas soal 20% lah, 30% dan perempuan nomor 2 gitulah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ini pertanyaannya juga sebenarnya hampir sama. Saya juga mau nanya Bu Rini, Pak Iip, terkait nanti langkah ke depan pemerintah gitu kan. Selain tadi mengampanyekan, kita menyuarakan hal ini bersama-sama gitu. Saya pernah dengar pernyataan Mbak Bivitri yang mengatakan kalau perempuan itu kadang kalau di pemerintahan mereka itu kenapa jadi opsi. Udah pun ibu-ibu, mereka itu kadang tidak dilibatkan dalam rapat yang berjalan di malam hari. Rapat itu kadang berjalan di malam hari sampai malam gitu. Sedangkan kan kalau perempuan yang memang mengurus anak dan segala macam, mereka sudah selesai, mereka pulang gitu. Banyak hal-hal yang terlewatkan, banyak hal yang membuat mereka tidak bisa terlibat dalam perbicaraan pemerintahan atau pengambilan keputusan gitu. Jadi mereka menjadi lapisan kedua lagi gitu karena alasan-alasan tersebut. Lah kan ngurus anak, ke rumah segala macam. Belum lagi banyak hal yang perempuan itu dikatakan lah stereotip gendernya masih tinggi lah gitu di pemerintahan. Nah, ini juga menyambut pertanyaan dari Bang Anang sih ke pemerintah, bagaimana selain kita mengatakan kampanyenya, upaya selanjutnya itu seperti apa. Mungkin boleh dari Bu Rini dan Pak Iip dulu. Pertama baru nanti ke Bu Titi begitu ya. Ya, ini memang terkait dari pertanyaan Mas Anang tadi ya. Kenapa sih kok kita selalu berbicara terkait dengan perlu afirmasi terhadap perempuan, padahal dari dulu nggak tercapai nih 30%-nya gitu ya. Nah, ini banyak faktor, tadi udah dibicarakan Mas Anang, banyak faktor dari diri perempuan sendiri dan faktor lingkungannya. Nah, itu kenapa? Itu yang harus kita berikan dorongan. Jadi perempuan harus bisa. Kadang-kadang mereka mampu untuk melakukan menjadi anggota legislatif, tapi meyakinkan diri ya. Dan kemudian ada lagi faktor-faktor yang sudah kita banyak diskusikan juga ya, terkait faktor diskriminasi, kekerasan, dan ya berbasis ya macam-macam ya dari sisi politik. Belum lagi ada politik uang ya yang harus dilakukan. Nah, belum lagi di lingkungan sekitarnya. Kalau memang itu terkait juga dengan bagaimana dorongan dari orang-orang terdekat untuk mendorong agar bisa masuk dalam legislasi tersebut. Jadi sehingga masih betul-betul ya kita bersyukur dan bangga bahwa ini sudah naik ya menjadi 21,9% walaupun belum tercapai 30% gitu. Nah, kemudian terkait tadi bagaimana misalnya kalau perempuan itu di komisi-komisi tertentu lah misalnya. Ini kan ada rapat sampai malam. Nah, ini menjadi diskusi juga tadi ya Pak Iip ya. Jadi kenapa terjadi nanti mungkin di dalam perubahan undang-undang partai politik dan undang-undang pilkada gitu ya atau pemilu tadi, ini tentu sebenarnya perempuan juga bisa melakukan diskusi sampai tertentu ya, misalnya tempat-tempat yang sepertinya misalnya maskulin ya enggak juga gitu kan, tapi harus ada afirmasi bagaimana mereka diberikan seperti fasilitas yang bisa untuk membentengi dirinya dari berbagai hal yang misalnya yang untuk mencegah dia dari kekerasan, kemudian fasilitas transportasi yang aman. Nah, tapi juga misalnya kan sekarang ini banyak juga anggota legislatif kita yang masih muda-muda ya. Nah, ini tentu juga harus difikirkan dan apabila nanti ada revisi dalam undang-undang politik dan dalam undang-undang pemilu atau pilkada, nah ini mungkin jadwal dari rapat yang memang juga bisa diatur juga di dalam sana gitu. Pak Iip ada nambahkan? Silakan. Terima kasih Bu Rini. Kami menambahkan tadi jika ada pertanyaan mengapa ini masalah perempuan selalu dibahas, ya tentu saja ini bukan hanya isu Indonesia ya, ini juga isu global ya, soal diskriminasi yang dari pihak perempuan ya. Persoalan budaya patriarki kita ini menyebabkan ya perempuan tertinggal di politik ya, sehingga kita ranking 107 tadi disampaikan oleh Bu Titi tadi. Kemudian sekarang kami juga mendapatkan laporan dari daerah-daerah ya menyampaikan tentang adanya kampanye haram memilih perempuan sebagai pemimpin dalam situasi pilkada seperti ini. Ini juga bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dalam situasi pemilu dan pemilihan. Kemudian terkait dengan apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya, ya kami ingin sampaikan bahwa setelah pemilu dan pilkada, pemerintah bersama dengan NGO akan
mencoba menyusun agenda setting tentang apa yang akan kita lakukan. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titi dan Bu Rini tadi, tentu saja itu menjadi agenda kita ke depan, bahwa kita akan merumuskan usulan-usulan untuk dalam poin-poin perubahan undang-undang politik kita, baik itu terkait dengan zipper system. Ya, zipper system kita masih setengah hati itu ya, belum yang total. Kemudian terkait dengan bantuan keuangan untuk partai politik untuk alokasi perempuan. Nah, ini juga akan menjadi bahan usulan kita ya dari pemerintah dan NGO nantinya. Jadi kami bersama NGO nanti akan menyusun rumusan-rumusan usulan kepada DPR. Kemudian juga kami ingin sampaikan bahwa dalam RPJMN 2024-2029 upaya draft awal ya, kita juga mendorong keterwakilan perempuan yang lebih luas ya dalam berbagai hal, khususnya di bidang politik. Itu misalnya adalah bagaimana kita meningkatkan presentasi perempuan selain di legislatif juga di birokrasi ya. Presentasi perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2, kemudian presentasi perempuan yang menduduki jabatan manajerial, kemudian presentasi perempuan yang menduduki jabatan kepala desa. Ini juga menjadi fokus kita, dan presentasi perempuan yang menjadi kepala daerah. Nah, tentu saja indikator-indikator ini akan didapat melalui kolaborasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri ya, Kementerian PAN-RB, Kemendes dan sebagainya. Inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dalam rumusan draft awal RPJMN untuk meningkatkan partisipasi perempuan ya, supaya lebih signifikan di dalam dunia politik. Demikian tambahan kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iep, Bu Rini. Mungkin Bu Titi bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Saya tuh nyatet ya bahwa kita ini beberapa hari belakangan nih, sejak kan tanggal 1 dilantik ya, dan kita melihat bagaimana partai-partai di DPR itu sangat smooth sekali dalam menentukan pimpinan DPR, pimpinan MPR yang justru berdinamika, dan dinamika yang demokratis ya, kalau boleh dikatakan justru DPD. Jadi dinamika itu menandakan betul-betul bagaimana kemudian di antara para anggota DPD itu ada diskursus dalam penentuan kepemimpinan. Kita melihat ada penyampaian visi misi kan dalam pemilihan kepemimpinan DPD, sampai kemudian mereka voting dan memilih pimpinan. Sementara kalau di DPR kan berbeda. Semua dilakukan di ruang-ruang tertutup ya, atau yang kita sebut dengan compromise governance, tata kelola yang kompromistis. Nah, dalam situasi itu kita juga perlu ingatkan kepada Ibu Puan sebagai Ketua DPR, bagaimana kemudian semangat keterwakilan perempuan ini di tengah situasi politik yang konsensual, kan boleh dikatakan begitu kan, semuanya diupayakan untuk dibangun berbasis konsensus. Konsensus itu tidak melupakan keterwakilan perempuan. Jadi partai-partai ini kecenderungannya adalah untuk mencapai konsensus. Makanya memilih pimpinan DPR konsensus, memilih pimpinan MPR juga konsensus. Tapi jangan sampai konsensus itu meminggirkan keterwakilan perempuan. Nah, ketika komisi sudah diputuskan di paripurna 15 Oktober ada 13 komisi, maka bagaimana penempatan, keanggotaan dan pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan itu memenuhi semangat keterwakilan perempuan. Jadi Bu Puan diharapkan mengawal isu ini, begitu. Karena bagaimanapun mestinya dalam situasi consensual politics atau compromise governance, politik konsensus dan tata kelola kompromistis ini, mestinya kalau kepemimpinannya itu solid, dorongan untuk memenuhi keterwakilan perempuan bukan sesuatu yang susah untuk diwujudkan ya Bu ya. Jadi konsensus dan komprominya bukan hanya soal penempatan posisi, harusnya juga bisa direalisasikan dalam memenuhi keterwakilan perempuan di keanggotaan dan pimpinan AKD secara proporsional dan berimbang, menempatkan perempuan-perempuan mewakili partai politik. Nah,
Mas Anang, Mas Anang mungkin belum join ya. Saya menceritakan ke teman-teman bahwa penempatan keanggotaan perempuan di komisi itu ternyata seolah-olah ada punya favoritisme komisi tertentu, di mana perempuan tuh bertumpuk di komisi 8, 9, 10. Di komisi 8 ada 17, di komisi 10 ada 19, di komisi 9 paling banyak 26 orang. Tapi ada komisi yang kering perempuan. Contohnya apa? Komisi 1 walaupun ada Mbak Mutia Hafid ya sebelumnya, komisi 1 itu perempuannya hanya ada 5. Ada Puan Maharani, tapi kan Mbak Puan di ketua DPR ya. Kemudian Mutia Hafid, Nurul Arifin, Kristina Aryani, Rahel Mariam Saidina, itu komisi 1. Komisi 2 ada 4. Komisi 2 itu ada Aida Muslimah, Haini Relawati, Kumil Husnunia, dan Reska Oktoberia. Kemudian komisi 3 bahkan lebih sedikit lagi, komisi 3 ada 5 gitu. Jadi ada komisi yang penempatannya itu justru tidak proporsional dan tidak berimbang. Mohon bantuan teman-teman media mengingatkan bahwa perspektif perempuan itu bukan hanya di isu-isu yang dianggap atau kemudian distigmakan isunya perempuan ya. Soal tadi perempuan, kesehatan itu penting, memang penting. Tetapi kemudian komisi lain juga harus mendapatkan perspektif dan paradigma yang sama baiknya. Jadi harapannya partai politik mendistribusikan perempuan secara proporsional berimbang sesuai persentase keterwakilan perempuan di partai politik tersebut. Kalau PDIP pasti tidak ada halangan karena PDIP punya 27 perempuan. Nah, 27 perempuan ini mestinya secara proporsional didistribusikan ke 13 komisi yang ada. Kalau 13 komisi, bahkan setiap komisi dia bisa menempatkan 2 ya Bu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Ya selain forum ini untuk mengingatkan kembali saya kira sinergi dan kolaborasi untuk kemudian terus ya membersamai, terutama tadi menjawab juga Mbak, legislasi yang masih menjadi pekerjaan rumah ya, dan harus didorong. Kalau saya pribadi pekerjaan rumah yang tidak tuntas dalam kepemimpinan periode pertama Mbak Puan itu harus dituntaskan, terutama tadi RUU PPRT ya. Kalau saya sendiri berharap betul RUU PPRT itu tuntas dan tidak perlu berlama-lama karena perjalanannya sudah 20 tahun gitu. Dan itu juga 20 tahun lebih Bu, dan itu menjadi salah satu saya kira tadi benchmark ya, istilahnya itu terobosan yang bisa kemudian menghilangkan keraguan terhadap komitmen Mbak Puan terhadap isu-isu dan keberpihakan pada pemenuhan hak-hak perempuan gitu. Nah tadi sudah ini ya Mas Anang ya, menyambung sinergitas kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, memang banyak PR kita. Contohnya kemarin tadi saya bahas sama teman-teman, mohon maaf agak jumping sedikit ya, melompat. Misalnya soal perspektif paradigma, kalau Mbak kan tadi bicara rapat-rapat yang malam ya. Makanya kalau bicara keterwakilan perempuan itu saya tadi sampaikan beyond numbers Mbak. Dia bicara harus ditempatkan pada isu governance yang atau tata kelola pemerintahan bernegara yang holistik, termasuk tata kelola pemerintahan kita. Jadi saya pernah jadi tim seleksi KPU provinsi. Itu anggota tim selnya ketika fit proper test bertanya, apakah Mbak siap menginap di kantor kepada calon anggota KPU? Terus saya bilang sama tim selnya, pertanyaannya tidak tepat begitu Pak. Pertanyaannya seharusnya apakah Mbak siap membangun pengelolaan organisasi yang tidak membuat orang harus nginep di kantor. Kan harusnya begitu kan? Kalau sampai bekerja menginap di kantor berarti tata kelola organisasinya ada yang salah. Berarti tata kelola pemilunya ada yang salah. Mengapa pemilu harus membuat orang menginap di kantor? Berarti kita harus evaluasi sistem pemilunya. Harus evaluasi manajemen pemilunya. Nah, jadi harus ditempatkan pada aspek governance-nya. Dan ini holistik menyeluruh, soal perwakilan, soal kultur kerja, dan juga soal struktur dan sistem kerja begitu. Jadi
kita harus menempatkannya itu terhubung satu sama lain. Tidak berhenti hanya pada menempatkan perempuan hadir secara deskriptif, tapi apakah tata kelola pemerintahan kita juga ramah bagi perempuan. Nah, termasuk Ibu punya PR nih Bu, bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemarin di debat Banten ya, saya warga Banten nih. Ada pernyataan memuliakan perempuan dengan tidak perlu menjadi gubernur. Karena pekerjaan menjadi gubernur itu pekerjaan yang berat. Saya baru mau nanya Bu Titi nanti di doorstop itu. Nggak apa-apa Atau Bu. saya respon aja ya. Boleh, silakan. Ya. Ini pekerjaan besar bagi partai politik. Artinya paradigma dan perspektif adil dan setara gendernya masih bermasalah. Nah, itu siapa yang harus paling bertanggung jawab? Ya partai politik. Seharusnya setiap kandidat yang diusung oleh partai politik sudah tuntas soal isu kepemimpinan dan perwakilan atau keterwakilan perempuan. Jadi pendekatan memuliakan perempuan dengan menjauhkannya dari ruang atau ranah politik dan publik itu adalah tindakan nyata mendiskriminasi dan memarginalisasi perempuan. Jadi justru itu adalah tindakan mendomestifikasi perempuan dengan kemasan dan narasi-narasi eufemisme seolah-olah memuliakan, padahal sebenarnya meminggirkan, memarginalkan dan mengeksklusi perempuan dari kehidupan politik dan publik. Nah, sangat disayangkan ada pernyataan di ruang publik yang seperti itu di tengah praktik demokrasi yang sudah kita jalankan, dan juga urgensi kita untuk terus mempromosikan tata kelola pemerintahan yang ramah keterwakilan perempuan. Jadi itu yang mau saya komentari, Mbak. Mestinya pada level kepemimpinan tingkat gubernur ya, hal seperti itu tidak perlu seharusnya dinyatakan, apalagi yang bersangkutan kan istrinya Bupati Pandeglang gitu ya. Jadi sudah kepemimpinan perempuan itu sesuatu yang familiar begitu ya, bukan sesuatu yang baru gitu. Makasih. Baik, pas banget Bu Titi tadi ini mau dijadikan pertanyaan untuk doorstop tapi sudah terjawab. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau kita sudahi? Oke. Ya, terima kasih kepada Bu Rini, Pak Iip, Bu Titi terkait perspektifnya, dan ini juga menjadi upaya kita bersama ya Bu terkait dengan AKD dan bagaimana ini kita nanti memastikan bahwa kebijakan afirmasi gender gak hanya nantinya bersifat simbolis aja tapi dapat menghasilkan perubahan struktural dan budaya di partai politik yang saat ini sayangnya masih didominasi oleh laki-laki. Saya Lia Hutasoid pamit undur diri, teman-teman terima kasih atas waktu dan semoga ini menjadi tambahan perspektif untuk teman-teman dalam menulis pemberitaan. Salam sehat semuanya, selamat sore.